Shalom, selamat pagi. Kembali saya menjumpai saudara di dalam program Pastor Talk. Dan hari ini judulnya saya bawakan tentang rencana ada terlebih dahulu. Rencana ada terlebih dahulu. Coba kita lihat sebentar di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini dikatakan manusia diciptakan atau lebih tepatnya dibentuk Tuhan untuk suatu maksud yang jelas. Dituliskan bahwa sebelum manusia ada, Bapa, Anak dan Roh Kudus telah membuat rencana. Dan setelah Tuhan selesai membuat rencana, barulah Tuhan membentuk manusia. Jadi manusia tidak dibentuk secara sembarangan, tetapi Tuhan membentuk manusia segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Pertanyaan adalah mengapa Tuhan harus menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya? Karena rencana yang Tuhan buat untuk manusia itu sangat besar dan sangat luar biasa. Sedemikian besar rencana itu sehingga Tuhan harus membentuk manusia segambar dan serupa dengan Dia agar manusia berhasil menjalankan apa yang direncanakan Tuhan. Jadi saudara, Anda dan saya hidup di dunia ini itu bukan karena kebetulan. Bukan karena kau lahirnya di luar pernikahan yang sah, berarti kau kecelakaan lahir ke dunia ini. Atau karena orang tuamu berkata, sebenarnya kami tidak inginkan kamu lahir ke dunia ini, sehingga saudara ada di dunia ini karena sebuah ketidakinginan. Bukan. Tetapi Anda harus pahami, setiap orang, yaitu Anda yang mendengarkan siaran ini, Anda hidup di dunia ini bukan secara kebetulan, tetapi ada tujuannya. Ada rencana Tuhan yang jelas dan besar di dalam hidup kita. Karena dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan, ingat baik ini, karena Anda telah dibentuk segambar dan serupa dengan Tuhan, maka manusia mampu bekerja seperti cara Tuhan bekerja. Sama seperti Tuhan, sebelum manusia melakukan segala sesuatu, gambarkan ini di pikiran saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu, ingat nih, sama seperti Tuhan, yaitu apa? Kita atau manusia harus buat plan dulu, harus membuat rencana terlebih dahulu. Nah, rencana yang matang itu merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Kalau mau membangun rumah tangga, bikin rencananya dulu, gitu loh. Kalau mau membangun bisnis, bikin rencananya dulu. Kalau membangun usaha apapun, bikin rencananya dulu. Apapun yang sebelum Anda buat, bikin rencananya dulu. Amsal 21 ayat 5 berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saya kasih contoh seperti ini ya. Sebelum Anda membangun rumah, Anda harus membuat rencana terlebih dahulu. Bagaimana rumah itu akan didirikan. Lalu seorang arsitek akan membantu Anda dalam pembuatan rencana ini sampai rencana yang dibuat dalam bentuk gambar sudah jadi, yaitu blueprint itu selesai dalam bentuk blueprint. Nah, selesai itu blueprint, barulah Anda dapat membangun rumah tersebut. Nah, kalau Anda melihat blueprint rumah itu, maka Anda sudah dapat membayangkan sebenarnya bagaimana bentuk rumah Anda nantinya. Bahkan Anda dapat menunjukkan blueprint itu kepada siapa saja, dan Anda dapat menerangkan kepada orang-orang bagaimana bentuk rumah itu akan jadinya nanti. Anda sudah dapat membayangkan dengan sangat antusias bagaimana rasanya nanti tinggal di rumah baru, padahal rumah itu belum ada atau belum dibangun. Nah, yang ada hanyalah sepetak tanah dan beberapa lembar gambar blueprint. Nah, yang uniknya, apabila rumah tersebut sudah selesai dibangun, maka Anda akan mendapatkan perasaan-perasaan sepertinya Anda sudah mengenali rumah itu. Semua sudutnya dan ruangannya bukan hal yang asing lagi buat Anda. Mengapa demikian? Kenapa? Karena memang rumah itu dibangun sesuai dengan blueprint yang sudah Anda lihat dan Anda perhatikan berulang-ulang sebelumnya. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku.
menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, dengan bantuan perumpamaan tentang rumah tadi, tentu sekarang Anda mengerti bahwa Tuhan sudah melihat Anda sebelum Anda dilahirkan. Dia mengenal Anda bahkan sebelum Anda berada di dalam kandungan ibu Anda masing-masing. Kalau boleh saya tambahkan, Tuhan sangat antusias melihat rencana yang Dia buat untuk hidup Anda. Nah, sebenarnya berarti Anda ini bukan orang asing bagi Tuhan. Dan hidup Anda sangatlah berharga. Itu sebabnya mengenali rencana Tuhan itu sangat penting. Kenalilah rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Karena Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Nah, saudara ingat baik, berarti perencanaan itu penting. Jadi hari ini saudara, sebelum Anda melakukan apapun, buat planning dulu, buat rencana dulu. Dan ingat baik, Tuhan telah membuat rencana sebelum Anda datang ke dalam dunia ini. Berarti rencana Tuhan harusnya berhasil. Dan rencana Tuhan dari kitab Yeremia gak ada rencana yang jahat, kecelakaan, malapetaka, kemiskinan, kebangkrutan, penyakitan. Gak ada itu. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan sediakan pada hari-hari perjalanan Anda. Karena sudah ada blueprint yang disediakan Tuhan buat saudara. Jadi hari ini saya berdoa, saudara beraktivitas dengan kesadaran bahwa semuanya sudah ada di dalam perencanaan Tuhan. Saudara sudah disusun, sudah didesain oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.